Shalom saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Sekarang saya ada di Talaut dan di Monumen Tuhan Yesus Raja Memberkati. Saya sangat bersuka cita bisa hadir di wilayah ini, di tempat ini, dan bisa jadi berkat dalam pelayanan selama 2 hari di tempat ini. Dan pada kesempatan ini, dari Monumen Tuhan Yesus Raja Memberkati, saya ingin berbagi sedikit berkat firman Tuhan dengan saudara. Saudara, Yesus memang adalah Raja. Kalau kita melihat nubuatan tentang kehadiran Yesus di dalam Kitab Yesaya pasal 9 ayat yang kelima, dikatakan bahwa seorang anak telah diberikan bagi kita, seorang putra telah diberikan bagi kita, namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Berarti Yesus memang Raja. Bahkan di dalam Injil Matius dikatakan bahwa dia akan melanjutkan atau menduduki kursi kerajaan leluhurnya, yaitu Daud. Berarti Yesus memang adalah Raja. Nah, karena itu di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Raja yang memberkati. Dan memang sebagai Allah, sebagai Tuhan, dia memang bisa memberkati umatnya, memberkati orang-orang yang percaya kepada dia. Tapi saudara-saudara, di dalam Alkitab kalau Yesus dikatakan sebagai Raja Damai, itu berarti bahwa memang pekerjaannya itu adalah berurusan dengan damai. Pekerjaannya atau proyeknya itu adalah proyek damai sejahtera. Nah, hari ini saya ingin berbagi dengan saudara, jikalau Yesus itu adalah Raja Damai, apa yang dia kerjakan? Dia mengerjakan 3 hal, saudara. Yang pertama yang dia kerjakan adalah dia mendamaikan manusia dengan Allah. Dia mendamaikan manusia dengan Allah karena apa? Alkitab berkata bahwa manusia berdosa itu adalah seteru Allah. Manusia berdosa adalah musuh Allah. Nah, tetapi Allah memperdamaikan dirinya dengan dunia ini melalui Yesus Kristus. Maka Yesus Kristus datang ke dalam dunia menanggung murka Allah atas orang berdosa. Setelah murka Allah diberikan atau ditanggung pada Kristus, maka manusia yang tadinya adalah musuh Allah sekarang bisa hidup berdamai dengan Allah. Berarti Yesus datang ke dalam dunia sebagai Raja Damai. Dia melakukan pekerjaan proyek damai, yaitu mendamaikan manusia dengan Allah. Maka orang yang berada dalam Kristus, dia sudah berdamai dengan Allah. Orang yang percaya kepada Kristus, maka dia bukan lagi musuh Allah, tetapi dia adalah orang yang dikasihi Allah. Nah, saudara-saudara, itu proyek pertama. Proyek kedua yang dikerjakan oleh Yesus itu adalah dia mengerjakan damai di dalam hati. Bukan hanya damai di atas, tapi juga damai di dalam hati. Kita tahu bahwa manusia berdosa tidak mungkin ada damai sejahtera. Tidak ada damai di dalam orang fasik. Tapi Kristus berkata, aku memberikan damai sejahtera kepada kamu, tidak seperti damai yang diberikan oleh dunia ini. Berarti Yesus berikan damai. Damai dunia ini, kalau orang punya duit banyak, dia merasa damai. Kalau orang mempunyai kesuksesan, kalau dia mempunyai popularitas, kalau dia mempunyai kekayaan dunia ini, dia rasa damai. Tapi itu damai yang semu, damai yang gampang hancur. Ketika ada uang, orang damai. Tapi ketika uang lenyap, damainya hilang. Ketika orang populer, dia merasa damai. Tapi setelah popularitasnya hilang atau hancur, dia menjadi tidak damai. Ada orang merasa bahwa dia damai kalau dia bisa senang-senang. Tapi begitu penderitaan datang, damainya hilang. Tapi Kristus berjanji, damai sejahtera kuberikan, tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Dan karenanya bahwa orang percaya pada Kristus, biarpun dia sakit, dia bisa berdamai, dia bisa memiliki damai. Biarpun dia miskin, dia bisa punya damai. Biarpun dia dalam keadaan sulit, dia bisa punya damai. Kenapa? Karena Kristus memberikan damai sejahtera di dalam hatinya. Ini proyek kedua, yaitu proyek damai. Setelah memberikan damai dengan Allah, damai dalam hati. Yang ketiga adalah Kristus mengerjakan damai dengan sesama orang percaya. Kita tahu bahwa ada banyak hal di dunia ini yang membuat orang membenci sesamanya, yang membuat orang melihat orang lain sebagai musuh yang harus disingkirkan. Kalau kita melihat ada konflik di dalam Alkitab antara orang Yahudi dan non-Yahudi, ada konflik antara orang Yahudi dan orang Samaria. Tapi saudara-saudara, di dalam Kristus semua kebencian menjadi sirna. Di dalam Kristus semua amarah, semua kebencian menjadi sirna. Kenapa? Karena Kristus datang membawa damai antara seorang dengan yang lain. Di dalam Efesus pasal 2 dikatakan bahwa dengan matinya sebagai manusia, dia membatalkan hukum Taurat dan semua ketentuannya, dan dia melakukan atau mengerjakan pendamaian, merubuhkan tembok pemisah yang memisahkan dua belah pihak. Dua belah pihak di sana adalah Yahudi dan non-Yahudi. Dengan kata lain, di dalam Kristus, Yahudi dan non-Yahudi menjadi berdamai. Berarti proyek damai ini
yang dikerjakan oleh Yesus Kristus adalah pertama, damai dengan Allah di atas. Kedua, damai di dalam hati kita. Dan yang ketiga, damai dengan tetangga kita di atas, di dalam, dan di samping. Maka itulah proyek damai sejahtera. Berarti dengan tepat kita bisa berkata, Yesus Kristus memang Raja Damai. Sebagai Raja Damai, Dia berikan damai bagi kita, Dia memberkati kita juga. Karena itu saudara, benarlah dikatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Raja yang memberkati. Saudara, dari monumen Tuhan Yesus Raja memberkati di Kota Talaut, saya, Pendeta Esra Soro, mengucapkan pada saudara, Tuhan memberkati, salam damai sejahtera.